Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan terus puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan di dalamnya perkataan para ulama ahlu sunnah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar kita niati dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dari majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fit Tarbiyati wal Islah, hafizahullah. Dan kaidah yang ketiga ini kaidah yang ringan, dan kaidah ini kaidah yang sangat penting. Kaidahnya berbunyi anna ahlas sunnati wal jamaah la yastaqilluna bi fahmil qur'ani 'anis sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memahami Al-Quran secara terpisah tanpa bantuan as-sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memahami Al-Quran secara terpisah tanpa bantuan as-sunnah. Maksudnya bahwa ahlus sunnah wal jamaah ketika memahami Al-Quran, ketika menafsiri Al-Quran, mereka membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Karena memang Al-Quran dan sunnah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat perintah-perintah yang mewajibkan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran dan sunnah ini saling berkaitan.
Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang mengatakan saya mengambil Al-Quran saja tanpa mengambil Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah perkataan yang kontradiktif. Kalau dia jujur benar-benar mengambil Al-Quran saja, maka dia harusnya mengambil Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang memerintahkannya untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalil yang menjelaskan kaidah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Taatilah Allah tidak cukup. Ada perintah lagi, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Ulil amri di situ masuk di dalamnya penguasa, yaitu pemerintah, masuk di dalamnya juga para ulama, sebagaimana penafsiran dari Ibnu Katsir rahimahullah. Karena yang mengurus urusan kaum mukminin ada dua. Ada urusan dunia, yaitu penguasa, dan ada urusan akhirat, yaitu para ulama. Dan ketaatan kepada ulil amri itu harus tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulil amri itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulil amri itu makhluk Allah. Para penguasa, pemerintah, makhluk Allah. Para ulama juga makhluk Allah. Sehingga ketaatan kepada mereka itu harus tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk pun apabila dalam rangka bermaksiat kepada sang Khalik, sang pencipta. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi perintah ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengulang perintah ketaatan kepada ulil amri. Jadi bunyi ayatnya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum, tapi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri kalian. Allah tidak mengatakan dan taatlah kepada ulil amri kalian. Kata para ulama, ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri itu harus dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kedetilan dari susunan kata-kata dalam Al-Quran. Jadi penghilangan wa ati'u ulil amri minkum dan pengulangan wa ati'ur rasul ini ada maknanya. Itu kedalaman makna Al-Quran, Rasul. Taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya hanya mengambil Al-Quran saja, saya tidak mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
Ini adalah perkataan dusta. Ini perkataan yang kontradiktif. Kalau dia jujur mengambil semua yang ada di dalam Al-Quran, harusnya dia kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Kemudian disebutkan di sini kaidah yang sangat bagus ketika kita berbeda pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kalian berbeda pendapat dalam sesuatu apapun, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada hadisnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini disuruh kembalikan kepada siapa? Kepada Allah saja atau kepada Rasul juga? Kepada Rasul juga. Kalau kita berbeda pendapat dalam hal apapun, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Karena di dalam Al-Quran pun ada perintah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ayat ini juga menunjukkan bahwa apabila kaum muslimin itu tidak berbeda pendapat, maka itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Itu bisa dijadikan sebagai dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini hanya menyebutkan keadaan kaum muslimin ketika berbeda pendapat. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau kalian tidak berbeda pendapat, maka itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai dalil. Makanya para ulama juga menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa ijma' itu dalil. Sebagai dalil bahwa ijma' itu dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Diambil dari logika terbalik ayat ini. Ayatnya mengatakan kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Logika terbaliknya, kalau tidak berbeda pendapat, maka sudah cukup. Jadikan itu sebagai dalil. Baik. Dalil yang kedua yang menjelaskan kaidah kita pada kesempatan kali ini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami Al-Quran secara terpisah tanpa bantuan As-Sunnah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ini di surat An-Nahl ayat 44. Artinya, dan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra. Dzikra ini maksudnya adalah Al-Quran. Az-dzikra kalau secara harfiah artinya sesuatu yang bisa mengingatkan. Sesuatu yang bisa mengingatkan. Al-Quran disebut az-dzikra, az-dzikr, karena memang Al-Quran bisa mengingatkan manusia. Bisa mengingatkan manusia kepada syariat Allah, mengingatkan manusia kepada hari akhir, mengingatkan manusia dari kelalaian-kelalaiannya. Ini seperti ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguh kami benar-benar menjadi penjaga untuknya. Di sini disebutkan wa anzalna
ilaika dzikra. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi termasuk di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada umatnya, beliau juga harus menjelaskan wahyu itu kepada umatnya. Penjelasan ini jelas ya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelas tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena termasuk di antara fungsi As-Sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang global. Tidak bisa kita dapatkan perinciannya kecuali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dari mana di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa salat subuh itu 2 rakaat? Tidak ada. Di dalam Al-Qur'an perintahnya umum, masih global. Wa aqimus shalah wa aqimis salata lidzikri. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Masih global-global. Dirikanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir sampai malam hari. Masih global. Di mana salat subuh 2 rakaat? Tidak bisa kita dapatkan penjelasan tentang salat subuh itu 2 rakaat kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu-waktu salat secara terperinci tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Secara terperinci, salat subuh ketika terbitnya fajar shadiq, kemudian berakhir dengan terbitnya matahari. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Waktu zuhur secara terperinci, ada awalnya, ada akhirnya. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan liduluqis syams, ketika matahari tergelincir. Tapi akhir salat zuhur kapan? Akhir waktu salat zuhur kapan? Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Awal salat asar, akhir salat asar. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika kita memisahkan antara Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhirnya menjadikan kita tidak bisa mengikuti Al-Qur'an dengan sempurna. Karena betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang masih global. Sama dengan salat, zakat. Zakat juga perintahnya di dalam Al-Qur'an itu global. Maka kita tidak mungkin bisa mendapatkan harta apa saja yang wajib dizakati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Apa perinciannya? Mana zakat yang wajib mana harta yang wajib dizakati? Ini perinciannya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ada disebutkan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil kerja kalian, hasil usaha kalian, dan sebagian dari hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Hasil bumi yang mana?
Hasil usaha ini yang mana? Perinciannya bagaimana? Berapa kadarnya? Apakah semua hasil bumi walaupun sedikit wajib dizakati? Atau ada nisabnya? Perincian-perincian seperti ini tidak disebutkan di dalam ayat, tapi disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara tugas utamanya adalah menjelaskan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan kaidah kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami Al-Quran secara terpisah tanpa bantuan As-Sunnah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ini di surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka berikanlah, maka berhati-hatilah, maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kalau mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terkena fitnah atau mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua ancaman. Ancaman yang pertama terkena fitnah. Ada yang menafsiri bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Ada yang menafsiri dengan makna yang lebih umum. Kemudian ancaman yang kedua adalah azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita wajib mengikuti beliau. Kalau kita wajib mengikuti beliau, berarti kita harus merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja. Kita harus kembali juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam menafsiri Al-Quran. Ya. Kalau kita melihat ya, ada orang-orang di zaman ini yang mengajak manusia untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Iya. Ada orang-orang yang meragukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan para perawinya kan manusia. Para perawinya kan juga ada kemungkinan lupa, ada kemungkinan salah. Sekredibel apapun perawinya, sekuat apapun hafalan para perawi itu, tapi kan ada kemungkinan salahnya, ada kemungkinan lupanya. Sedangkan kita mendapatkan hadis-hadis tersebut dari para perawi itu yang kemungkinan ada salahnya. Maka lebih baik kita mencukupkan diri dengan Al-Quran. Subhanallah.
Apa mereka tidak tahu bahwa Al-Quran itu juga dari para perawi? Al-Quran juga dinukil kepada kita dari para perawi. Kalau mereka mengatakan, kalau Al-Quran kan mutawatir, sedangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan banyak yang tidak mutawatir, maka kita katakan berarti ada hadis yang mutawatir, yang harus mereka jadikan sebagai rujukan. Berarti mereka sudah bergeser. Kalau sekarang pembahasannya tentang mutawatir atau tidak, mereka sudah bergeser. Oh, berarti ada hadis Nabi yang harus jadi rujukan juga. Jadi anggapan mereka yang pertama harusnya sudah gugur. Kemudian kita katakan juga bahwa para ahli hadis itu sudah sangat teliti sekali dalam menfilter hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemungkinan salahnya itu sangat kecil sekali. Kalau kita benar-benar memahami ilmu hadis dan bagaimana para ulama menerima hadis, ya, kita akan tahu bahwa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar telah difilter oleh mereka dengan filter yang sangat kuat sekali, sehingga kemungkinan ada kesalahan itu sangat kecil sekali, sehingga kemungkinan besarnya itu benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya kita mengambil hadis-hadis tersebut dan tidak ada ilmu sanad kecuali di umat ini. Tidak ada ilmu sanad kecuali di umat ini. Umat-umat sebelumnya tidak ada ilmu sanad itu. Hanya di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu sanad ada. Dan ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan atau memberikan pemahaman bagaimana ketatnya para ulama dalam memfilter hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama berapa tahun setelah dijadikan sebagai nabi dan rasul? 23 tahun. 23 tahun. Itu kalau semua kata-katanya ditulis, bisa jadi berapa jilid itu? Kalau semua kata-katanya ditulis, itu ribuan jilid. Bukan hanya ratusan jilid, ribuan jilid. Tapi lihat berapa yang dibukukan oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit. Karena mereka sangat ketat sekali. Subhanallah. Kalau ada ya perawi yang ketahuan nipu hewan saja, langsung ditinggal. Kalau misalnya ada perawi, ya ada kisahnya, perawi nipu hewan, seakan-akan ingin memberikan makanan, misalnya ayam ya, dia seakan-akan memberikan makanan ayam dengan tangannya, dengan lisannya, ternyata setelah itu tidak ngasih. Ketahuan seperti itu langsung ditinggal. Oh ini nggak layak diambil hadisnya. Karena ada kemungkinan dia seperti itu juga kepada manusia. Coba lihat bagaimana ketatnya para ulama, para perawi hadis dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan orang ini berdusta. Ada kemungkinan saja. Itu langsung ditinggalkan. Dan hadisnya bukan lemah biasa. Hadisnya menjadi lemah sekali. Padahal masih muttaham bil kadzib.
tertuduh. Jadi belum ada bukti valid. Tertuduh saja sudah. Ini hadisnya jadi lemah sekali. Kalau sudah terbukti hadisnya jadi palsu. Kalau belum terbukti tapi tertuduh, maka hadisnya menjadi lemah sekali. Ada hadis perawinya thiqah. Perawinya sudah terpercaya, kredibel sekali. Tapi ternyata hadisnya menyelisih para perawi lain yang lebih thiqah, langsung ditinggal. Ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya jadi syadz. Apalagi kalau ada perawi yang lemah menyelisih perawi yang thiqah, yang kuat, yang terpercaya. Hadisnya jadi mungkar. Kalau kita benar-benar memahami ilmu sanad, maka tidak ada ruang lagi untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya ahad. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tegas menjelaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami Al-Qur'an, kita harus merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan juga sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an di sini adalah sunnah beliau. Hadis-hadis beliau. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an. Ingat-ingatlah, sebentar lagi akan ada orang yang keadaannya kenyang. Dia bersandar di dipannya sambil mengatakan, ambillah Al-Quran ini. Maksudnya kalian cukupkan diri dengan Al-Quran saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahillu. Apapun yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran itu disebutkan halal, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haramin harrimu. Dan apapun yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran itu hukumnya haram, haramkanlah. Maksudnya apa? Tidak usah kalian melihat hadis Nabi SAW. Tidak usah kalian melihat hadis Nabi SAW. Cukupkan diri dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya apapun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman ini ada kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai Qur'aniyun. Mereka menisbatkan dirinya kepada Quran. Kami pengikut Al-Quran. Qur'aniyun maksudnya kami pengikut Al-Quran. Namanya bagus ya. Tapi maksudnya kami
tidak mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya. Pengikut Al-Qur'an tapi maksudnya kami tidak mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Arab namanya Qur'aniyun. Kalau di Indonesia ya ada namanya sendiri. Ini berbahaya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Dan akhirnya banyak fatwa-fatwa dari mereka yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Memfatwakan bolehnya makan ular misalnya. Ular boleh, halal. Kenapa? Karena tidak diharamkan dalam Al-Qur'an. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah wahai Muhammad, kami tidak mendapatkan pada wahyu yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang diharamkan kecuali maitah, bangkai, au daman masfuha, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi. Hanya 3 ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Au fisqan uhillal au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja. Berarti ular boleh karena enggak disebutkan. Berarti anjing boleh karena enggak disebutkan. Berarti tikus boleh karena tidak disebutkan. Subhanallah, di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk membunuh ular? Di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang najisnya anjing? Di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita membunuh tikus? Kata para ulama, hadis yang menunjukkan perintah untuk membunuh hewan itu menunjukkan bahwa hewan tersebut haram dimakan. Hewan tersebut haram dimakan. Kenapa? Karena perintah untuk membunuh hewan di situ sifatnya umum. Baik disembelih ataupun tidak disembelih. Sehingga perintah tersebut menunjukkan bahwa kita boleh membunuhnya dengan tanpa disembelih untuk tidak dimakan, ya. Dan hewan yang seperti itu berarti memang tidak boleh dimakan karena boleh dibuang. Kalau itu hewan yang boleh dimakan, maka harusnya tidak boleh dibunuh dengan cara tidak disembelih. Ini kesimpulan para ulama, ya. Mereka mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan perintah untuk membunuh hewan itu menunjukkan haramnya hewan itu. Sebaliknya juga demikian. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan membunuh hewan itu menunjukkan haramnya hewan itu. Kenapa? Kalau larangan untuk membunuh hewan menunjukkan haramnya hewan tersebut, karena untuk memakannya harus dibunuh. Padahal kita tidak boleh membunuhnya. Maka hadis-hadis yang menunjukkan larangan membunuh hewan itu menunjukkan haramnya hewan itu. Jadi dua kelompok hadis, yang satu ada perintah untuk membunuh
yang satu ada larangan untuk membunuh tapi hasil hukumnya sama, yaitu haramnya hewan tersebut. Haramnya hewan tersebut. Ada perintah untuk membunuh tikus, ada perintah untuk membunuh ular. Ya. Ini menunjukkan haramnya ular, itu menunjukkan haramnya tikus. Karena pembunuhan tikus, pembunuhan ular itu tidak harus dengan menyembelih. Dan kalau tidak disembelih berarti dibuang. Kalau boleh dibuang berarti dia tidak halal. Karena kalau dia halal tidak boleh dibuang-buang. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah menyembelih hewan menunjukkan haramnya hewan itu untuk dimakan. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada larangan membunuh hewan, maka itu menunjukkan haramnya hewan itu. Karena untuk memakannya harus membunuhnya dulu, harus menyembelih dulu. Dan menyembelih itu pembunuhan. Padahal kita dilarang untuk membunuhnya. Taib. Intinya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada orang-orang yang hanya merujuk kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadikan mereka berfatwa dengan fatwa yang aneh-aneh. Ada juga yang berfatwa waktu sholat itu hanya 3. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Jadi waktu sholat itu ya 3 saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika matahari tergelincir, kemudian ketika matahari terbenam, kemudian ketika fajar. Sudah ini aja. Subhanallah, di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perincian waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu dikemanakan? Dikemanakan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Mana? Di mana ayat ini? Apakah ayat ini harus disembunyikan atau harus dihilangkan dari Al-Quran? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita perincian waktu-waktu salat? Kenapa kita tinggalkan? Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka berhentilah kalian darinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, di sana ada orang-orang yang menolak sebagian hadis dan menerima hadis yang lain. Karena menurut mereka sebagian hadis tersebut bertentangan dengan akal. Ini juga pemahaman yang menyimpang. Ini pemahaman yang menyimpang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akal itu harus kita posisikan di bawah wahyu. Posisi akal itu di bawah wahyu. Wahyu itu maksum para jemaah. Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu ini bisa kita bagi menjadi 2. Wahyu yang kita sebut sebagai Al-Quran dan hadis qudsi, ya. Ada wahyu yang disebut sebagai hadis, ya. Disebut dengan hadis. Karena sebenarnya apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya datangnya dari Allah. Ya. Karena yang memberikan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syariat adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita mendapatkan syariat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an dan sunnah itu maksum, ya. Jadi Al-Qur'an tidak mungkin ada salahnya, begitu pula sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ada salahnya. Adapun akal manusia itu sesuai dengan kekuatan manusia. Dan kekuatan manusia itu ada batasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bahkan di dalam ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Itulah akal manusia. Jadi akal manusia itu punya keterbatasan yang banyak. Makanya jangan heran orang-orang yang mendewa-dewakan akalnya pun menemukan banyak masalah yang tidak bisa mereka pecahkan. Itu menunjukkan keterbatasan akal manusia. Dan ini sangat berbeda dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan mereka itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak konsisten dalam perkataan itu. Mereka katakan kalau hadis ada yang tidak sesuai dengan akal harus kita tolak. Tidak konsisten. Kenapa Al-Quran tidak diperlakukan seperti itu juga? Bukankah di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia dengan sempurna? Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Segala sesuatu disebutkan Allah seperti itu. Bukankah kita tidak bisa memahami bagaimana lampu ini bertasbih kepada Allah? Bagaimana kita memahami bagaimana tasbihnya lampu ini? Bagaimana tasbihnya dinding-dinding masjid ini? Allah katakan segala sesuatu bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Apakah ayat ini juga harus kita tolak karena akal kita tidak bisa mencernanya dengan baik? Jawabannya tidak demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus memposisikan akal itu di bawah wahyu. Jadi fungsi akal adalah untuk memahami wahyu, bukan untuk mengkritisi atau menolaknya. Fungsi akal adalah untuk memahami wahyu. Kalau bisa difahami atau kalau bisa memahaminya dengan baik, alhamdulillah. Kalau tidak bisa memahaminya dengan baik, maka dia harus menerimanya apa adanya. Dia harus suudzon kepada akalnya. Ini akal saya yang lemah, bukan wahyunya yang salah. Ya, akal saya yang lemah, bukan wahyunya yang salah. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, karena waktu kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.